Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi importasi gula 2015-2016. Meski demikian, dakwaan jaksa tidak menjelaskan keuntungan pribadi yang diperoleh Tom Lembong dalam kasus ini. Kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016 memasuki babak baru. Kamis, 6 Maret 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta menggelar sidang dakwaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum membeberkan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ketika itu, Tom Lembong disebut memberikan izin impor gula kristal mentah tanpa rapat koordinasi dengan lembaga terkait saat pasokan gula di Indonesia mencukupi. Menurut jaksa, Tom Lembong sebenarnya mengetahui stok gula di Indonesia tidak perlu ditambah. Namun, Tom Lembong malah membuka keputusan impor yang membuat kelebihan pasokan gula di pasar dan menguntungkan 10 pihak swasta. Atas kebijakannya, Tom Lembong dinilai merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah, sehingga didakwa melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski demikian, dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum tidak menyebutkan keuntungan pribadi yang diperoleh Tom Lembong dalam kasus ini. Perbuatan terdakwa Thomas Trikasih Lembong bersama-sama dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya NG, Den Suryanto Eka Prastia, Hansen Setiawan, Indra Sudaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Giarto Atiwo, Hans Farita Hutama, Ali Sanjaja Budidarmo, sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan merugikan keuangan negara sebesar 515 miliar 408 juta 740.970 rupiah, 36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578 miliar 105 juta 411.622 rupiah, 47 sen. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Di eksepsinya, kuasa hukum Tom menilai dakwaan jaksa penuntut umum memaksakan banyak fakta sehingga dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa Saudara Thomas Trikasih Lembong. Semua mengenalnya sebagai orang yang baik dan profesional, seseorang yang telah berkontribusi nyata untuk negara, tetapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Tom Lembong juga mengaku kecewa dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sebab ia menilai kerugian negara sebesar 578 miliar dalam dakwaan jaksa pada perkara korupsi importasi gula semakin tidak jelas karena tidak melampirkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Lalu benarkah dakwaan jaksa terhadap Tom Lembong tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap?
Pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum itu akan diuji pada agenda pembuktian. CJL, cermat, jelas, lengkap. Ya, jadi uraian tempus lekus deliktinya itu harus cermat, teliti, rinci, detail. Jelas menyebutkan apa harus sebutin dong tadi kalau ada kerugian negara nomornya sebutin di situ ya. Nah, kemudian juga lengkap. Nah, kalau ini masuk tadi eksepsinya atau keberatan dari penasihat hukum CJL, berkas tidak masuk, nggak usah pembuktian lagi karena kalau diterima eksepsinya, kalau nggak diterima baru masuk tadi dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ya biasanya kan di berkas dilampirkan daftar barang bukti, daftar apa ya, surat A, B, C, D ada tuh di belakangnya. Sepengetahuan saya itu harus ada. Kalau enggak kan dari penyidik ke penuntut itu ada daftar itu. Atau setidaknya di dakwaan disebutin perusahaan BPKP nomor sekian, daftar sekian. Itu pasti biasanya ada gitu. Tapi sekarang itu soal pembuktian nanti ya. Yang jelas sekarang itu apakah ya parameter cuma tiga kata tadi Mas Indra. Ya kalau eksepsi tadi udah jelas rinci misalkan bahwa uraiannya tadi cermat, jelas, lengkap, perkara tidak lanjut karena eksepsinya diterima. Tapi sebaliknya, kalau eksepsinya tidak diterima, perkara lanjut. Nah, ini yang menarik tadi untuk pembuktian masuk ke hal yang detail tadi gitu. Jadi sekarang kita masih main di formalitas, nunggu 2 kali sidang. Jadi nunggu pendapat jaksa besok ya bagaimana membantah uraian dari penasihat hukum, baru kemudian putusan sela. Nah, putusan sela pilihannya diterima atau tidak ya, bukan ditolak. Ini masih formalitas. Kalau diterima berarti perkara tidak lanjut, berarti tidak cermat, tidak jelas. Nah, jangan kan ngomong pembuktian berarti di formalitas saja tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Sebelumnya penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula dinilai banyak pihak syarat dengan nilai politik. Bukan saja karena pilihan posisi politik Tom Lembong yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2024 lalu. Namun juga dikarenakan kasus korupsi impor gula yang dituduhkan terhadap Tom Lembong terjadi sudah lama. Selain itu, kebijakan impor gula juga yang dilakukan Tom Lembong juga dilakukan menteri-menteri perdagangan lain sebelum dan sesudah Tom Lembong menjabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.